Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ainundai akan memaparkan materi tentang Islam, agama yang mencegah kekerasan dan ketidakmanusiaan. Agama dan tantangan radikalisme. Pengertian seperti inilah yang umumnya tampak dari sekian banyak definisi tentang agama. Namun demikian, cakupan agama Islam sesungguhnya lebih luas dari definisi ini. Sebab Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hablun minallah semata, melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan alam sekitarnya, hablum minannas. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pengertian agama Islam menurut para ulama. Umar bin Khattab menjelaskan Islam sebagai yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam agama Islam terdapat 3 hal, yakni akidah, syariah, dan akhlak. Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tawajir mengatakan bahwa Islam adalah sebuah penyerahan dari sepenuhnya kepada Allah dengan mengesahkannya dan melaksanakan syariat-syariatnya dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan dan terlepas dari perbuatan-perbuatan syirik dan para pelakunya. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan mengungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim yang disebut dengan terorisme. Namun, jika seseorang memiliki sikap dan pemahaman radikal saja, tidak mesti menjadikan seseorang terjerumus dalam paham dan aksi terorisme. Ada faktor lain yang memotivasi seseorang bergabung dalam jaringan terorisme. Radikalisme bukan sekadar perlawanan bagi umat Islam, melainkan seluruh umat beragama. Untuk itu, pemerintah menurut Jeli untuk mengonsep dan mengimplementasikan upaya deradikalisme agar kehidupan masyarakat tidak semakin rusak akibat banyaknya kekerasan yang mengatasnamakan agama. Faktor kemunculan gerakan Islam radikal. Yang pertama, faktor internal dari dalam umat Islam sendiri yang telah terjadi penyimpangan norma-norma agama. Yang kedua, faktor eksternal di luar umat Islam, baik yang dilakukan penguasa maupun hegemoni Barat, seperti kasus gerakan Warsidi, Salam Hafiz, dan Imron atau yang dikenal sebagai Komando Jihad dalam membangkitkan radikalisme di Indonesia. Implikasi atau akibat dari paham radikalisme. Yang pertama, meresahkan banyak umat. Yang kedua, mencoreng nama baik Islam. Dan yang terakhir, menghancurkan nasionalisme bangsa. Islam memerangi kekerasan dan ketidakmanusiaan. Dalam Quran Surah Al-Imran ayat 19 yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah kedatangannya pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Oke, itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.